Karena asetnya para anggota DPR juga akan ikut dirampas nanti. Siapa yang mau bikin undang-undang itu untuk merampas hartanya sendiri? Lama-lama semua akan redup, dan itulah yang saya sebut istilahnya Pak Prabowo kehilangan momentum. Kita mau bicara siapa lembaga hukum Indonesia yang bersih, KPK, kepolisian. Hai Legislator, selamat bertemu kembali. Kita mengenal seorang pahlawan bernama Tan Malaka. 100 tahun yang lalu menulis buku bagaimana caranya dengan judul Indonesia supaya merdeka. Jadi kata kemerdekaan itu, kata Indonesia dimulai oleh buku. Tan Malaka ditulis di Kanton. Bayangkan, luar biasa, 100 tahun yang lalu. Baru berturut-turut Bung Karno, Muhammad Hatta, Sahrir memulai pemikiran-pemikiran tentang kemerdekaan. Jadi sangat luar biasa para intelektual kita berpikir tentang ke depan. Dan cerita ini adalah cerita 100 tahun yang lalu, artinya tahun 1925. 20 tahun kemudian baru kita merdeka. Saat ini kita akan merdeka ke-80 sebagai suatu usia senja. Kalau itu biologi kata manusia, sangat senja. Namun apa yang disebut dengan kemajuan ataukah kemunduran yang kita alami? Hadir pada saat ini teman-teman aktivis 7778 dari Surabaya, Bung Harun Al-Rashid, ada demikian juga dengan Musni Umar dari Kampus Kuning, ya, Profesor Doktor, demikian juga dan Indra Adil dari Bogor, ada Mas Sukoco Suparto, seorang tokoh dari Universitas Indonesia, dan demikian juga di Kampus Kuning di rumah sama-sama kita. Nah, jadi kemerdekaan itu kita dapat daripada pemikiran kaum intelektual. Itu intinya. Bukan dari segi yang lain. Jadi pemikiran. Karena itu pada sore hari ini kita ingin memikirkan tentang kemajuan atau kemunduran. Apa yang terjadi setelah 80 tahun ini. Saya kira kita mulai dulu dengan Mas Koco. Gimana nih pikiran kita tentang 80 tahun kemerdekaan ini? Dari sisi hukum, apa yang terjadi? Apakah hukum ini bisa jadi panglima? Apa disebut hukum kita ini sekarang? Apakah hanya sekedar omong-omong, ataukah sekedar siapa yang bayar, ataukah bagaimana? Mohon, Koco. Terima kasih. Saya teringat tahun 2005 ketika bertemu dengan Presiden SBY bersama-sama teman-teman yang lain, itu bilang, saya ingin bahwa hukum menjadi panglima. Sekali lagi, beliau inginnya hukum menjadi panglima. Tapi ternyata juga dalam realisasi memang nggak bisa. Nah, oleh karena itulah, kalau kita potret dari belakang, sejak tahun 45 sampai hari ini, hukum bukan menjadi panglima. Justru yang menurut saya, justru yang sepanjang saya pantau, justru politik yang menjadi panglima. Padahal politik dan hukum itu seiring sejalan. Itu kan gitu. Jadi kalau kita bicara itu sebetulnya kita juga ada sistem hukum kan. Kalau menurut Fred Fairman itu dia bilang cuma ada 3. Pertama dari structure, kedua substansi, ketiga budaya. Nah dari 3 inilah memang kalau dibandingkan dengan lain, mana sih yang lebih cocok buat kita? Kalau menurut saya yang budaya hukum yang harus menjadi pegangan kita. Karena budaya itu juga bisa menjadi apakah budaya hukum untuk seorang hakim misalnya, atau seorang pengacara, dan lain. Yang penting juga jangan sampai bahwa alat penegak hukum, aparat hukum itu menjadi juru penerang, menjadi alat kekuasaan, itu nggak boleh, harus dihindari itu. Oleh karena itulah saya berharap bahwa kita budaya hukum itu kita terapkan sebaik mungkin. Jadi kalau misalnya kita lihat itu, kalau dalam dunia peradilan itu ada gium, kalau seorang hakim itu, berilah seorang hakim yang baik. Walaupun undang-undangnya masih kurang baik,
akan muncul putusan yang terbaik. Itu analogi itu harus bisa kita terapkan, harus kita realisasikan seperti itu. Itulah gunanya bahwa budaya hukum harus dilaksanakan. Samping itu juga saya ingin bahwa buat teman-teman aparat hukum harus punya jiwa, istilahnya ada bahasa cukup. Jangan ada kemarin ada di Pira Kompas keserakahan membuat hancurnya kesejahteraan. Kok nggak sadar seperti itu nggak boleh terjadi. Kenapa? Ternyata bahwa teman-teman kita atau siapapun yang memegang kekuasaan itu kok sampai tidak punya kata cukup. Kalau kata terangnya kok serakah. Serakah itu bukan dalam arti soal harta, tidak. Jabatan juga termasuk serakah. Di mana mendapat kata seperti itu. Ini yang harus dihindari. Oleh karena itu saya berharap bahwa 80 tahun ini harus menjadi alat untuk refleksi. Sudah sejauh manakah hukum itu menjadi panglima di negara kita. Harus kita mulai. Apakah itu polisi, jaksa, hakim maupun termasuk juga pengacara, termasuk juga masyarakat luas harus bisa mendukung itu supaya maksud dan tujuan negara hukum itu bisa tercapai. Tanpa itu susah untuk tercapai. Karena bagaimana semua kegiatan pun pasti bersinggungan dengan masalah hukum. Apalagi kalau kita ingat kaitannya dengan masalah peradilan, kita harus ingat namanya Profesor Sakti Raharja. Beliau mengatakan bahwa hukum itu harus progresif. Artinya apa? Hakim Indonesia harus mencapai keadilan. Keadilan yang utama menjadi tujuan, bukan yang lain. Karena itu jangan sampai terjadi bahwa aparat penegak hukum menjadi alat kekuasaan. Karena ada itu sementara. Mas, saya mau tanya tuh. Kita ini memakai kitab hukum Belanda. Ya. Dan sekarang dalam waktu dekat ini akan diganti dengan Indonesia. Lalu yang kedua, kalau kita lihat negara-negara yang dijajah oleh Belanda ini rata-rata mainstream hukumnya. Kalau yang dijajah sama Inggris, wah itu tertib. Mulai dari Singapura, Malaysia, dan seterusnya. Apa yang terjadi nih dengan hukum Belanda? Padahal ini sama-sama hukum kontinental kan? Ya. Dan hukum Inggris. Kenapa Inggris bisa menerapkan satu disiplin hukum dan dijalankan oleh masyarakat? Tapi kalau Belanda, kenapa jadi yang terjadi sogok-menyogok nih Mas? Coba saya mau minta penjelasan dari Mas Koco. Jadi oleh karena itulah pemerintah maupun DPR sudah mempersiapkan untuk perubahan-perubahan itu. Dan sekarang dalam proses perubahan itu. Misalnya hukum acara pidananya kan itu sedang dalam proses. Ya memang kita harus ada partisipasi dari masyarakat untuk itu. Artinya partisipasi ada orang yang memang ikut paham juga masalah itu. Gitu. Bukan sekedar harus ikut itu, enggak bisa itu. Ya memang itulah memang situasi objektifnya. Bukan saja di Indonesia. Di Afrika pun kalau yang bekas jajahan Belanda memang nasibnya tidak sebaik yang jajahan Inggris. Kenapa? Karena dulu itu ternyata begitu merdeka kita ibarat bumi hancurkan semua apa yang ada dari Belanda itu. Itulah mungkin salah satu kenapa menjadi tidak jalan. Harusnya kan kalau itu kan sekolah Belanda kan bagus-bagus. Tapi karena kita terlalu euforia sehingga semua nggak boleh lagi bahasa Belanda. Kita bahasa sekolah Belanda. Zaman dulu kan orang tua kita selalu ngomong pakai bahasa Belanda. Itu jadi memang kondisi objektif seperti itu. Jadi bukan di Indonesia saja. Kita nggak tahu ya, apakah karena memang pihak Belanda sendiri memang dalam waktu kita menjajah kita memang punya pola seperti itu, kita nggak tahu. Tapi yang pasti memang beda antara Inggris maupun dengan Belanda. Oleh karena itulah kita harus juga support kalau memang ada perubahan, tentunya perubahan yang arah yang terbaik. Kayak begitu. Memang nggak bisa cepat ya. Kalau memang harus cepat, ya itu kan harus admin kan bergerak semuanya kakak seperti itu. Yang penting goalnya apa kita lakukan. Tahap-tahap apa yang harus dipenuhi. Yang terjadi sekarang ini, kalau menurut saya, saya salah, Mas Indra tolong dikoreksi, bahwa hukum ini dalam hal ini kepolisian menjadi alat kekuasaan. Peradilan menjadi transaksi.
Ya kan? Jadi area hukum ini menjadi area transaksi sama menjadi area kekuasaan. Saya ingin pandangan Bung Indra gimana ini? Indra? Apa yang terjadi dengan Republik ini 80 tahun? Silakan. Saya kalau bicara soal hukum dan politik di negeri ini, sebetulnya udah putus asa saya. Seperti nggak punya harapan. Kita mau bicara siapa lembaga hukum Indonesia yang bersih? KPK, kepolisian, kehakiman, kejaksaan, ya kan? Coba sebutkan, ada nggak satu aja lembaga yang bisa kita andalkan untuk kita mulai berangkat dari mana untuk membersihkan hukum di negeri ini? Saya tidak melihat satupun. Nanti kalau ada undang-undang perampasan aset, ada harapan nggak? Kayak korupsi. Untuk undang-undang muncul itu pun tidak ada harapan kita. Karena asetnya para anggota DPR juga akan ikut dirampas nanti. Siapa yang mau bikin undang-undang itu untuk merampas hartanya sendiri? Kita nih kayak berhayal aja gitu bicaranya. Di podcast, dimanapun, di media, seperti berhayal bahwa kita akan mencapai sesuatu. Sama kita berhayal waktu berharap Prabowo akan menjalankan ini dengan tegas. Kelihatannya kan memble aja kan, nggak punya daya dia. Kayak dikungkung oleh sesuatu kekuatan yang tampaknya dia juga tidak bisa bergerak kok. Tapi udah ada yang ketangkep itu. Ya, ya. Mafia minyak itu Betul. udah kepegang. Udah banyak yang itu juga yang apa? Yang pagar laut juga udah kan. Tapi apa ada yang berlanjut? Pertamina juga udah ditangkap. Judol udah ditangkap. Apa ada yang berlanjut? Artinya ada suatu tekanan, entah tekanan apa yang membuat Prabowo tidak berani melanjutkan itu menjadi sesuatu yang dilandasi oleh hukum. Jadi apa yang kita mau harapkan dari Prabowo? Jadi memang kita sekarang bicara tentang kepemimpinan. Sebelum itu boleh nggak saya nambahin apa ya? Kalau tadi nyinggung soal peradilan Bapak itu, semua kan memang butuh proses. Artinya gini, peradilan kan baru aja diberi peluru gaji meningkat. Mudah-mudahan itu juga merubah perilaku mereka. Kalau buat saya, pesan saya buat teman-teman hakim itu ya, milikilah nilai cukup. Kedua, harus bekerjalah secara profesional dan proporsional. Yang ketiga apa? Jangan sampai dipanggil komisi judisial kecuali panggilan untuk calon hakim agung. Jangan sampai dipanggil karena diperiksa, jangan sampai. Itu harus dihindari. Yang terakhir, ya kalau supaya nggak mau kepleset, jangan nginjak kulit pisang. Kulit pisang itu bahaya, karena seperti itu. Kalau tadi yang nyambungnya Mas Indra bahwa ini apa itu Indra, semua memang butuh proses, nggak bisa. Mengumpulkan data juga nggak mudah, karena seperti itu. Jadi kita memang harus sabar. Yang penting kita kawal aja supaya ini tetap dalam relnya, kakak seperti itu. Tambahan dari saya. Makasih. Jadi kepemimpinan kita ini kelihatannya perlu suntikan keberanian, kira-kira gitu. Ya. Jadi memang pemimpin itu harus menguasai hukum. Kalau tidak, yang terjadi adalah dekadensi moral. Jadi seperti pemimpin yang sebelumnya, itu tidak mau tahu soal korupsi. Sama sekali. Jadi korupsi itu, ya menurut dia itu kelihatannya tidak ada tindakan yang tegas terhadap korupsi. Nah itulah pemimpin yang sebelum ini. Nah, datang tadi, apakah pemimpin yang sekarang ini berani tegas dan lebih tegas lagi? Nah, saya ingin pendapat dengan Cak Harun ini, spesial datang Surabaya, salah satu tokoh teman-teman dulu tahun 77-78. Karena Mas Harun ini menganggap ini presiden yang sekarang ini kehilangan momentum sepertinya. Monggo, Cak. Saya
Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat nyeletuk bahwa Pak Prabowo ini kehilangan momentum. Itu karena di dalam bayangan saya, mestinya Pak Prabowo itu memanfaatkan saat-saat yang cukup kritikal untuk melakukan gebrakan. Dan kita tidak bisa menunggu terlalu lama proses itu berjalan, proses sisa-sisa value lama ini berjalan, karena makin lama negeri ini dan bangsa kita makin sengsara. Jadi itu perlu suatu semacam gerak cepat. Nah inilah yang saya maksud, kalau itu tidak disegerakan, saya khawatir Pak Prabowo ini kehilangan momentum. Terlalu lama. Masa pemerintahan presiden hanya 5 tahun, ya kan, satu periode. Tapi ya, kita harus jujur ya, kita harus jujur. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, memperbantukan TNI kepada kejaksaan, itu sebuah gebrakan. Itu sebuah gebrakan. Dan itu sebuah udara segar. Udara segar yang memberikan harapan bahwa penegakan hukum di Indonesia bisa lebih bisa lebih didorong. Hanya yang sekarang ini kita tunggu bagaimana kelanjutan gebrakan ini. Kalau gebrakan ini hanya ada di depannya, tidak ada kelanjutan. Kalau katanya Bung Indra tadi, bahwa tidak berkelanjutan. Kasus A tidak ada kelanjutan, kasus B tidak ada kelanjutan, kasus C tidak ada kelanjutan. Ya buat apa? Seakan-akan lama-lama kita punya kesan bahwa ini hanya pajangan saja. Gebrakan ini hanya pajangan. Nah, sekarang Pak Prabowo harus menunjukkan bahwa gebrakan yang beliau lakukan itu bukan pajangan, bukan lip service. Itu sesuatu yang serius. Nah, kan sudah dibuka oleh beberapa kasus. Kasus Pertamina, kasus Timah, kasus apalagi? Pagar laut. Ini kalau misalnya tidak dilanjutkan, lama-lama semua akan redup. Dan itulah yang saya sebut istilahnya Pak Prabowo kehilangan momentum. Padahal momentum itu sebetulnya sudah datang pada saat Pak Prabowo melakukan gebrakan itu, udara atmosfer itu sudah terbangun. Tapi kalau tidak dilanjutkan ya hilang. Ini yang saya maksud kehilangan momentum. Kita 80 tahun merdeka ya. Pak Koco tadi bilang kita mau membangun, kalau Pak Koco orang hukum, membangun soal hukum. Bukan hanya soal hukum saja, soal hukum, soal ekonomi, soal politik. Azas nomor satunya kemerdekaan. Itu azas nomor satu. Kita harus merdeka, lalu kita membangun itu semua. Lah kalau makin tahun tidak, makin waktu tidak, makin baik bagi bangsa ini. Kan sedih kita, bagi negara dan bangsa ini. Dan jangan pakai dalih macam-macam. Jangan pakai dalih macam-macam. Dalih bahwa kita ini baru 80 tahun merdeka. Negara lain udah ratusan tahun. Tidak bisa pakai dalih itu. Apa yang dialami oleh negara lain itu bisa menjadi pelajaran buat kita, sehingga kita bisa segera melakukan gagasan-gagasan baru, bagaimana mempercepat kehidupan bangsa ini, memperbaiki kehidupan bangsa ini tanpa kita membuang-buang waktu seperti yang dialami oleh negara lain, kan gitu. Ya ini saya merasa sangat sedih setelah 80 tahun dan tetangga-tetangga kita, negara-negara lain dalam waktu yang lebih singkat, ya Korea, Vietnam, Cina itu memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Itu Korea Selatan itu mungkin lebih dulu kita ya merdeka dari Korea Selatan, tetapi dia mendapatkan
kemajuan yang hebat. Vietnam juga jangan Kemarin sore. luar biasa. Dan Vietnam itu semangatnya mandiri. Mandiri, dia lakukan sendiri. Itu besar sekali. Lebih dari orang kita. Dia mau lakukan sendiri. Tidak mau orang lain. Dan sudah banyak bukti. Gitu Bung Jimmy. Nilai-nilai demokrasi itu sebetulnya dan sesungguhnya itu adalah didasari oleh hukum. Ya. Sebagai satu saya. Ya. Kedua, saya politik. Dan dengan adanya dua sayap ini limbang, maka ekonominya akan terbang, akan take off. Nah, kita institusi hukumnya tidak bersayap, politiknya juga sebagai institusi tidak bersayap. Nah, sementara ekonomi tadi disebut oleh teman kita itu seperti autopilot berjalan sendiri. Nah, jadi demokrasi yang kita alami sekarang ini akhirnya hanya menjadi demokrasi yang ya katakanlah omon-omon. Inilah demokrasi omon-omon. Kalau teman kita ya, siapa tahu almarhum Rizal Ramli bilang, kalau laju ekonomi itu antara 4,5% sampai 5%, itu pemerintah nggak usah kerja. Itu terjadi dengan sendirinya itu kalau 5%. Kan terjadi inflasi, terjadi ini, ya 4,5 sampai 5%. Itu artinya nggak usah kerja. Kita lihat Vietnam, kita lihat Cina, kita lihat Korea, pada saat mereka mendapatkan kemajuan pesat, itu di atas 7%. Nah, itu baru namanya mereka kerja. Kalau aja 4,5 sampai 5%, enggak lah. Bung Rizal bilang itu nggak usah kerja. Dimakan inflasi 2%, tinggal 2%. Belum lagi dimakan korupsi. Oh, makan korupsi pada inflasi. Nah, ini ada sosiolog kita ini yang paling terkenal. Husni Umar. Dia paling mengerti soal korupsi dan soal kepemimpinan. Mohon penjelasan dari Bung Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya Prabowo ini mendapatkan momentum yang hebat memperbaiki Indonesia. Pertama, di parlemen itu hampir 90% itu pendukung dia. Kedua, juga dukungan publik itu sangat besar. Ketiga, TNI, Polri, dan semuanya mendukung beliau. Tapi yang menjadi pertanyaan setelah kita mengalami satu kondisi 10 tahun dipimpin oleh Jokowi, ekonomi kita itu terus menurun. Penurunan itu ditandai dengan merajalelanya PHK di mana-mana gitu ya. Industri kita itu banyak mengalami ya penurunan gitu ya. Deindustrialisasi ya, disebutkan gitu. Dan dampaknya itu kemiskinan yang masif. Gitu. Jadi saya lebih percaya apa yang dikemukakan Bank Dunia itu bahwa kemiskinan di Indonesia itu $2. Oh tidak, itu kemiskinan di Indonesia itu sampai ini persentasenya itu ya 63,3%, 60,3%. Artinya apa? Itu hampir 190 juta ini orang miskin. Apa garis kemiskinan yang mereka pakai itu? 6,86%, 6,86 dolar. Kalau kita berpenghasilan seperti itu satu hari, maka artinya kita sudah tidak miskin. Kalau dikalikan dengan rupiah, maka itu 1.512.000. Itu agak masuk akal. Saya baru membaca apa yang disampaikan oleh BPS. Dia mengatakan garis kemiskinan itu hanya 20.000. 20.305 per hari.
Per orang per per hari. orang per hari. Kalau dikalikan dengan 30 hari, artinya kalau berpenghasilan 600.000 per hari, kita udah nggak miskin. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan? Kan orang hidup itu tidak hanya makan kalau dia sendiri, Bang. Dia perlu ada rumah, tempat tinggal, perlu bayar listrik, perlu air, semuanya. Jadi itu ya transportasi. Jadi itu kita dibohongi dengan garis kemiskinan seperti itu. Karena pemerintah sendiri juga sudah menetapkan UMP itu upah minimum provinsi itu kan sudah hampir 5 jutaan sekarang itu. Jadi inilah barangkali tantangan yang dihadapi, dan ini nggak ada gerakan masif yang dilakukan untuk mengurangi persoalan PHK yang terjadi, kemudian selain itu kemiskinan yang masif, walaupun Prabowo mengatakan ada penurunan jumlah kemiskinan, tapi kalau penurun jumlah kemiskinan dengan menggunakan batas garis kemiskinan ditetapkan BPS itu nggak ada gunanya itu, sebab tidak semuanya orang terlalu banyak orang miskin di negeri ini. Nah, kemudian yang paling memprihatinkan itu korupsi merajalela seperti yang disampaikan tadi. Itu ya tadi itu benar. Ini ditangkap, Oke, kita apresiasi itu semua. Tapi apa tindak lanjutnya? Apakah misalnya korupsi yang hampir 1.000 triliun dilakukan Pertamina selama 5 tahun itu dari anak perusahaan itu mereka sendiri melakukannya? Saya nggak percaya itu nggak ada bosnya di atas itu, pasti ada cantolan mereka gitu. Jadi ini barangkali menurut saya pada saat kita memperingati 80 tahun kita merdeka, kita melihat bagaimana kan tujuan kita merdeka itu memajukan melindungi segenap bangsa itu. Apakah kita ini sudah melakukan perlindungan pada masyarakat kita? Faktanya hasil pemilu yang lalu ini bukan yang sekarang ini, ada 181 orang mati dan dari PPK itu, dan tidak diotopsi, nggak jelas begitu aja. Kan Jurukan bagaimana dia ratusan orang meninggal, banyak lagi protes-protes yang dilakukan, belum lagi mahasiswa yang diprotes itu dipukulin di apa gitu. Padahal protes itu menurut saya atau banyak obat itu nggak ada yang manis, pasti pahit. Tapi itu bermanfaat bagi penguasa agar memperbaiki keadaan. Tapi faktanya sekarang kan upaya membungkam itu terjadi di mana-mana. Jadi bagaimana yang kita harus lakukan? Bagaimana kita harus lakukan? Kalau menurut saya berdasarkan pengalaman, kita ini anak rakyat, kecuali mungkin Mbak Jen ya anak jenderal gitu. Tapi kita ini anak rakyat. Tapi melalui pendidikan kita bisa seperti ini. Walaupun kita tidak kaya, tapi kita boleh dikatakan sudah bisa hiduplah lebih baik dari mayoritas bangsa ini. Nah, kuncinya itu pendidikan. Tapi pendidikan kita itu sebenarnya bisa kita katakan belum berhasil. Kenapa? Karena dari statistik itu menggambarkan bahwa mayoritas orang Indonesia itu paling tinggi masih pendidikan SMP. Padahal sudah 80 tahun kita merdeka. Nah, bagaimana kita membangun demokrasi, bagaimana membangun kesejahteraan kalau rakyat kita ini tidak terdidik? Belum lagi pendidikannya, apakah berkualitas? Kalau berkualitas itu pasti tidak seperti sekarang, Pak. Tidak bisa dapat pekerjaan sini, bisa pergi kemana-mana gitu. Tapi faktanya itu tidak terjadi. Kenapa? Menurut saya sistem pendidikan kita itu tidak mencerahkan pada orang itu, tidak memberi motivasi, tidak memberi harapan, dan daya juang yang tinggi. Semua orang itu kalau ingin bangkit harus ada daya juang yang tinggi. Tidak bisa dengan omong-omong saja seperti yang digambarkan tadi. Jadi menurut saya Presiden Prabowo masih punya harapan untuk memperbaiki. Tapi sekarang makin lama saya perhatikan ya Pak, di media sosial itu bukan lagi Jokowi yang dihantam, sudah Prabowo gitu. Kenapa? Kelihatannya mereka kehilangan harapan. Kenapa? Tadinya mereka harapkan, rakyat ini mengharapkan Prabowo mandiri sebagai pemimpin, pokoknya semua dengan tim saya memperbaiki negeri ini. Tidak bergantung sini, bergantung sana. Itu ada yang menyampaikan pada saya dengan rasa prihatin, seorang presiden menghadap kepada mantan presiden. Itu protokol apa begitu? Belum lagi yang di depannya itu wapresnya di sini. Itu kalau secara protokoler itu, saya bukan orang birokrat, tapi ini Mas Koco pernah jadi birokrat. Saya kira nggak benar itu, nggak benar. Karena merendahkan wibawa seorang presiden.
Kalau ada masalah panggil satu-satu. Seperti juga kita lihat SBY, ada masalah kita dipanggil. Saya beberapa kali menghadap sama beliau di ceramah yang disampaikan. Jadi menurut saya ini harus diperbaiki. Sekali lagi, kalau ini dibiarkan maka akan terdegradasi terus kewibawaan seorang presiden, dan lebih parah lagi seiring dengan belum baiknya ekonomi, banyak pengangguran seperti kita merajalela. Bisa saja tanpa terduga terjadi ini social movement gitu ya, atau social unrest gitu ya. Itu bisa terjadi dan kita tidak harapkan itu. Kita ingin di bawah Presiden Prabowo ini membawa satu kebangkitan harapan. Tapi beliau harus menjadi pemimpin yang tidak bergantung pada siapa-siapa. Itu termasuk misalnya, masa kita punya data WNI mau diserahkan oleh Amerika? Nggak boleh itu, Bang. Saya protes itu. Nggak boleh. Karena itu rahasia kita. Hari ini kita bisa berteman dengan siapapun. Tapi tidak ada teman dan lawan yang abadi. Yang abadi itu kepentingan. Ketika kepentingan kita berbeda dengan negara besar itu, maka bisa kita ditangkapin semua atau bisa ditembak di tiap rumah kita. Dan itu kita nggak mau. Nah, tujuan negara itu kan melindungi. Apa yang dia lindungi? Hifdzun nafs, menjaga jiwa, nyawa orang. Nggak boleh ada orang yang meninggal itu. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Tidak boleh ada korupsi di negeri ini. Dan itu tidak dilakukan. Kemudian apa? Hifdzuddin, menjaga agama. Semua agama itu diberi kesempatan untuk melaksanakan ajaran agama mereka. Itulah sesungguhnya melindungi segenap bangsa ini. Dan itu kita tidak melakukannya. Jadi harapan saya sekali lagi, saya masih tetap memberi ada optimis saya. Tetapi optimisme ini seiring dengan bergejolaknya masyarakat itu, saya minta betul Presiden Prabowo melakukan reshuffle cepat. Kenapa? Karena kalau tidak melakukan reshuffle berarti dia membiarkan para menterinya itu yang salah. Misalnya contoh, itu Menteri Menko Perekonomian dia mengatakan kita punya ini data pribadi itu akan bertahap diserahkan. Itu melanggar undang-undang. Kan ada undang-undang yang melarang. Itu salah. Perlindungan data warga negara Indonesia. Karena orang-orang kayak begitu nggak bisa berunding, hanya merugikan rakyat. Ganti semuanya, ganti, cari yang baru. Banyak orang pintar di negeri ini. Dengan demikian ada harapan baru, tidak bertumpu pada keadaan yang sudah sangat parah sekarang ini. Terima kasih, Bang. Oke, jadi tadi yang ngomong itu sudah usianya benar-benar kalau dilihat dari usia pancing. Nah, sekarang di tengah kita hadir anak muda angkatan 98 dan ini masih jiwa-jiwa muda. Kalau kita kan pengennya tadi Mas Arun gercep, gerakan cepat, dan itu nggak mungkin sama kita. Ya, kita tahu diri lah. Nah ini yang bisa gercep ini Bung Eko, angkatan 98. Sementara saat ini teman-temannya Bung Eko ini berapa menteri, berapa wamen. Apa yang kamu harapkan dengan teman-teman kami di angkatan 98 itu? Masih bisa ngumpul nggak Mas Eko? Kita gini angkatan 77, 78. Coba kamu kumpulin lah. Kasih diolah pemikiran itu untuk melihat masa depan. Siap. Jangan kekuasaan toh, tapi pemikiran juga perlu, Mas Eko. Silakan, Bung. Terima kasih Bang JS. Saya sangat senang sekali justru malah hadir di tengah-tengah aktivis 7778 masih pada semangat-semangat memberikan pengabdian pada nusa dan bangsa. Apalagi tadi Pak Musnan, ya, bahwa yang ini kalau kita mau jujur yang sudah berumur aja pengen gerak cepat, cuman terbatas tenaga. Apalagi kami sebagai aktivis 98 udah merasa greget sekali. Juga kami mendapati banyak aktivis yang di pemerintahan itu juga cuman menjilat kayaknya. Ya ini mohon maaf nih, saya menegur juga aktivis 98 yang berada di kekuasaan. Kalau kita lihat betapa
ini kayak semacam sirup kalau bahasa Jawa nih. Nggak, tidak eling lan waspodo, tidak bibit bebet bobot. Nah, kita ngelihat kok malah aktivis-aktivis ini jadi wamen atau menteri yang cuman pandai menjilat. Dan sebenarnya Prabowo juga kalau kita lihat bukannya seorang reformis ya. Walaupun kita berharap dia sebagai komandan pasukan khusus. Harusnya komandan pasukan khusus kan gerak cepat ya. Nah, ini malah kita dalam sejarah yang gerakannya cepat malah kita temukan di seorang B.J. Habibie, seorang intelektual. Bagaimana dia menurunkan dolar, bagaimana dia menyerahkan suksesi kepemimpinan dari Orde Baru ke pemilu yang lebih demokratis. Kemudian malah militer terdidik, SBY. Kan tetap ada semacam standar yang bisa kita lihat. Misalkan pertumbuhan ekonomi. Kalau 4%, 5% kan tadi udah diomong bahwa itu nggak usah diserahkan, udah berjalan. Tapi kan di era SBY pertumbuhan ekonomi pernah 6 sampai 6,5%. Dan waktu itu ada booming akik juga. Booming akik itu kan sebenarnya menciptakan lapangan pekerjaan secara real, secara nyata. Itu kan jutaan di mulut-mulut gang, tukang parkir, preman, terus ini pada jual akik. Nah, negara nggak pusing. Ekonomi stabil, politik stabil, ada, mohon maaf, tindakan korupsi juga. Bahkan SBY besannya juga di penjara. Terus orang-orang partainya juga di penjara. Kok kalau sekarang yang malah ada yang terlibat judi online atau mafia, kok jadi lebih negara kayaknya ya semakin jauh kayaknya 80 tahun ini semakin mundur karena berdasarkan kontrak sosial tadi bahwa negara harus melindungi jiwa. Nah, sedangkan kita lihat negara tidak mampu melindungi jiwa WNI di Kamboja. Nah, kemudian melindungi harta. Kalau kita lihat negara juga nggak bisa melindungi harta. Ada hakim atau pelaku korupsi uangnya ngambrak sampai triliunan, sampai emasnya puluhan kilo. Dari mana? Terus Departemen Agama jemaah haji bukan ada perbaikan malah kemunduran. Ini kayaknya semakin tebal muka kayaknya. Nah, kita harus melihat ini. Prabowo omon-omon, gerak cepat. Ya sebenarnya udah kehilangan momentum. Tapi saya sebenarnya sebagai generasi muda udah tidak percaya karena Prabowo kan tetap seorang manusia biasa ya. Dia kan juga ada kadar intelektual juga, dia butuh mengelola psikologi dia, mental dia. Nah, kalau dia terus berkumpul dalam sebuah kumpulan yang kalau kata Malaka kan minyak nggak bisa bercampur dengan air. Nah, ya lama-lama akan terkooptasi jiwanya. Contohnya seperti melapor tadi, seorang presiden aktif melapor kepada mantan presiden. Ini tidak pernah terjadi di sejarah histori manapun, apalagi di Indonesia. Ini sebuah kekacauan, absurditas gestur pemimpin. Pemimpin kan harus dicontoh oleh masyarakat yang dipimpin. Dan Prabowo malah cuman curhat mulu. Kan kita jadi bingung lihat Prabowo ini sebenarnya punya visi misi. Dia sudah berkali-kali mencalonkan presiden, kok ketika jadi presiden malah rakyat nunggu semua. Bisa jadi nanti pendukung Prabowo kecewa. Bener kata Pak Musnan tadi. Bisa jadi ada sebuah gerakan movement berdasarkan ekonomi yang tidak terkondisikan dengan baik. Gitu. Nah, kalau kita ngeliat aktivis 98 malah saya belum lihat ini. Yang saya lihat baru Ubedillah Badrun itu sama yang bukan aktivis malah. Ya si Novel Baswedan, terus malah yang udah almarhum kayak Rizal Ramli, terus Faisal Basri. Nah, kita harus bicara kalau kaum intelektual nih. Kalau enggak kita akan melihat negara ini dipimpin oleh kaum penjilat. Kita harus saklek. Karena seorang itu kan kita harus melihat sejarah bangsa ini didirikan oleh intelektual. Ada Bung Hatta, Bung Syahrir, Bung Karno, Kiai Haji Agus Salim, segala macam. Dan malah, nah, kok kita semakin minder ya, dibikin kayak bangsa yang kecil hati, kecil percaya diri. Nah, ini ada sesuatu yang salah. Prabowo harus diperkuat ini penjagaan psikologisnya mungkin ya. Kalau saya ngelihat, karena tetap manusia itu kan terdiri dari sesuatu yang wujud dan nggak wujud ya. Nah,
Mungkin nggak wujud ini berupa serangan informasi yang salah, apa nasihat yang salah, kan kita juga nggak tahu. Nah, atau di luar itu ya kita nggak tahu lah. Oke, Bung Eko, saya ingin dari teman-teman lainnya kata penutup, mungkin tidak terlalu panjang, karena kita kan dulu mengenal kata merdeka atau mati. Ya. Sekarang maju atau mundur, itu yang kita harapkan dari pandangan teman-teman ini. Kalau dulu kan merdeka atau mati, jawabannya merdeka. Nah sekarang ini jawaban apa nih? Apakah kita maju, apakah kita mundur, apakah kita jalan di tempat? Saya kira mulai dari Bung Koco, monggo. Terima kasih. Menurut saya harus maju. Maju dalam artian harus dipersiapkan semua. Perangkat apa yang supaya mendorong Indonesia menjadi maju. Bukan cuma sekedar lip service. Maju nggak bisa. Semua harus di set up untuk mengarah ke sana. Tanpa batasan. Yang penting itu satu. Kalau enggak, habis seperti sekarang ini. Kita kan nggak ingin. Kalau memang harus menjadi misalnya untuk maju perlu hukum menjadi parlim, harus diterapkan. Kata seperti itu dari saya. Makasih. Oke, Bung Indra, lanjut. Jangan pesimis terus loh. Oke, udah mau mati aja kita semua. Gue tuh pesimis bukan Nah, karena, benar Indra. ya bukan Kita karena, punya anak cucu kan? ya Aduh, gara-gara lu gue jadi menangis ini. sekarang gini, gue mau tanya kita memulai dari siapa dan dari mana? Gue mau tanya sekarang lembaga kita yang bersih itu yang mana yang masih ada? Menteri-menteri yang mana yang masih bisa kita andalkan? Termasuk presidennya sekalipun. Kenapa dia tidak berani? Kita nggak tahu bahwa dia juga disandera, kan nggak tahu kita. Kok begitu penakutnya gitu? Seorang mantan komandan Kopassus yang dulu dikenal sangat tegas, berani, sekarang memble. Akan ada sesuatu. Dia 3 kali dia mencalonkan presiden tuh semangatnya kan luar biasa. Bersama rakyat. Mati bersama rakyat katanya. Sekarang hidup bersama konglomerat. Jadi kita apa yang mau kita harapkan? Kecuali turun dari Allah aja. Saya nggak punya jalan lagi untuk itu. Oke, lanjut. Bung Harun. Apalagi yang mau kita bicarakan? Kita menunggu ya, tapi menunggu ini banyak sekali saya dikritik oleh teman-teman. Menunggu ini terlalu sabar. Jadi langkah pertama yang sudah bagus tetapi tidak dilanjutkan, itu maksudnya apa gitu? Dan tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, ini 7 bulan ya, 7 bulan atau 8 bulan pemerintahannya, 3 kali Pak Prabowo itu menghadap ke Solo. Ya ini adalah sebuah stagnasi, ya, tidak ada pergerakan kemajuan. Jadi harus maju katanya Cak Koco, harus maju. Jadi bisa-bisa kita sudah tidak bisa menunggu lagi. Ya, kita tidak bisa bersabar lagi. Harus segera Pak Prabowo itu merealisir gagasan-gagasan yang pernah dicanangkan, dipidatokan pada saat masa-masa kampanye maupun pertama kali menjabat presiden. Tidak bisa ditunggu lagi. Oke, Bung Musni, apa? Bagaimana nih? Kalau kita belajar dari negara lain, kunci kemajuan itu akhirnya dari pemimpinnya. Jadi transformasi dari atas ke bawah itu sendiri. Nggak bisa kita andalkan bottom up itu, top down kepemimpinan. Dan kita sebenarnya melihat Presiden Prabowo itu punya kemampuan, punya ilmu, punya pengalaman yang dia bisa laksanakan. Pertanyaannya dalam 8 bulan ini, mengapa dia tidak bisa melaksanakan seperti buku yang dia tulis itu, Paradoks Indonesia. Dan Paradoks Indonesia ini ada yang konglomeratnya kayak ini miskin, bagaimana dia
mempercepat melakukan akselerasi dengan memakai orang-orang yang terbaik itu untuk membawa Indonesia ke arah kemajuan. Kita sebenarnya rakyat sederhana aja, nggak mau macam-macam. Pokoknya Indonesia maju. Tapi faktanya sekarang sebaliknya, makin lama dari Jokowi itu terus menurun, dan sampai kapan ini menurun semuanya. Coba kelas menengah udah amburadul itu, sarjana ini ada 1 juta orang miskin, orang mengangguran. Mau diapain itu? Kalau kita gerakan itu dia turun di jalan, kan kacau semuanya, Pak. Nah, kita nggak mau itu. Oleh karena itu kita kembalikan bahwa nasib bangsa ini tergantung Presiden Prabowo. Dia mau memperbaiki atau enjoy saja dengan kekuasaan yang ada. Tentu harapan kita beliau menggunakan kekuatannya dengan kemandirian untuk membawa bangsa bangkit dan maju seperti negara-negara lain. Sudah terlalu jauh maju dari kita. Itu saja, Bung Jim. Terima kasih. Oke, Bung Eko, gimana nih kata penutup? Ya kalau saya lihat apa yang dibicarakan aktivis 7778 yang sudah pada mengabdi mendidik di berbagai perguruan tinggi dari ITS, dari IPB, dari UI, dari UNAS. Sebenarnya sama apa yang dirasa dengan generasi muda. Aktivis 98 juga termasuk aktivis era Dipo kemarin. Aktivis yang baru itu sama. Anaknya putranya Rizal Ramli itu Dipo. Nah, kita ingin pemimpin yang brilian thinker, yang mengerti apa yang ingin dilakukan dia dan punya kemampuan komunikasi yang terang benderang. Jadi pertama kan dalam Islam itu pemimpin itu harus fatonah, harus punya ilmu, cerdas, kemudian amanah, jujur. Nah, kita harus seperti itu Prabowo. Jangan lagi mohon maaf nih, menghadap Jokowi. Jokowi kan mohon maaf karakternya juga bukan seseorang yang jujur, bukan seorang yang amanah dalam bernegara, di mana punya bangsa dari dia mulai 275 juta sampai 280 juta, teruji berapa ratus janji Jokowi yang sebenarnya yang khianat sebenarnya. Nah, itu harus dihentikan Prabowo. Jadi harus punya kemandirian. Dia sebagai jenderal pasukan tempur harusnya punya breakthrough, menyingkirkan mafia-mafia atau pemerintah bayangan ini. Ya demikian saja. Jangan hanya kencang depannya aja ya. Iya. Ya, kencang depannya, tapi habis itu nggak ada kelanjutannya. Gimana? Mau kosong. Terima kasih teman-teman. Ya. Kita tutup. Kita lihat sepertinya ada 2 matahari saat ini Ya. di tengah kita, dan pada hari ini pertemuan kita ini matahari sudah senja, dan termasuk umur kita pun sudah senja kecuali Bung Eko. Nah, kita ingin melihat, dengan kata lain, matahari besok akan bersinar lagi. Amin. Amin. Lalu yang kedua, kita akan melihat dengan adanya matahari satu, Indonesia yang terang. Saya tutup hari ini. Sampai ketemu lagi, Lobby Girls. Sampai jumpa lagi.